Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan kalau kita boleh bersama-sama beribadah dalam renungan pagi di hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Berterima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan pada kami untuk belajar melayani renungan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dimuliakan Tuhan, dalam menyikapi situasi keadaan hari-hari ini, kita perlu adanya berjaga-jaga, perlu dengan waspada, perlu bertindak hati-hati, tidak berbuat secara serembrono ataupun ceroboh, tidak lengah, baik itu untuk kepentingan diri pribadi kita sendiri, kepentingan keluarga, ataupun juga terhadap kepentingan bersama sesama saudara kita. Karena apa? Karena ada sesuatu yang selalu mengancam, ada sesuatu yang selalu mengintai, mengawasi diri kita. Berjaga-jaga secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani agar kita tetap prima, tetap sehat, menjaga kebersihan kehidupan kita. Demikian juga kita perlu mengikuti anjuran pemerintah, para pemimpin-pemimpin bangsa kita, para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan sebagainya. Demikian juga kita juga harus menjaga keberadaan dalam kehidupan rohani kita, yang senantiasa kita senantiasa selalu memohon petunjuk daripada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ataupun juga oleh Ibu Gembala ataupun secara mandiri kita merenungkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dalam setiap kebenaran firman-Nya. Karena itu mari kita sama-sama akan membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 40b sampai dengan ayat 41. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebagai jemaat Tuhan yang telah lama mengikut Tuhan, pasti ayat tersebut sudah tidak asing lagi Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara sudah mengerti, sudah memahami, dan bahkan sudah melakukannya. Kalau demikianlah terpujilah nama Tuhan. Tetapi mari pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan tersebut, apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Kalau pagi hari ini renungan firman Tuhan kami berikan judul berjaga dan berdoa. Dalam ayat tersebut Tuhan Yesus berpesan agar kita harus berjaga-jaga setidak-tidaknya 1 jam dengan Tuhan. Kami baris bawahi dengan Tuhan. Sebab dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 37b, di sana hanya disebutkan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berbeda dengan apa yang ditulis oleh Matius. Di sana ditulis berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Ya. Sebab itu berjaga-jaga dengan aku, berarti dengan Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 121 ayat 5a, di sana disebutkan atau Daud menulis bahwa Tuhan adalah penjagamu. Jadi Tuhan adalah penjaga kita. Sehingga jelas bahwa dalam kita berjaga-jaga itu tidak kita berjaga-jaga seorang sendiri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Betapa kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan senantiasa, karena Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Berjaga-jaga itu penting bagi kita,
Karena itu perintah daripada Tuhan dan ditulis dalam Alkitab itu terjadi beberapa kali, diulang beberapa kali. Kalau tidak salah itu sampai 18 kali dikatakan di sana. Berjaga-jaga dengan menjaga iman kita pada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita di dalam melakukan kebenaran firman-Nya, menjaga dalam kekudusan kita supaya hati kita dibersih, kehidupan kita suci, dan tetap menjunjung tinggi pada keselamatan dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga itu baik dalam keadaan tenang maupun damai. Terlebih dalam situasi keadaan darurat yang sedang kita alami masalah sampai dengan saat ini. Demikian juga berjaga senantiasa dalam keadaan kita ada masalah, ada persoalan, ada kesesakan, ada pergumulan. Marilah kita senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa agar kita diberi kekuatan dalam mengalami keadaan yang sedang kita alami di saat-saat ini, dan luput, sekali lagi, dan luput dari semua yang sedang terjadi saat ini atau yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian juga kita juga harus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di dalam pasal 26 ayat yang ke-38 di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat, sehingga ia berkata, seperti mau mati rasanya. Waktu Tuhan berkata demikian, karena beliau, Tuhan Yesus, belum melakukan doa, baru datang ke Getsemani untuk berdoa. Dan setelah Yesus berdoa, karena dia tidak sanggup akan menanggung beban seorang diri, maka dia datang kepada Bapa di surga, memohon kekuatan, memohon penyertaan untuk Yesus dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Sehingga melalui kuat kuasa daripada Roh Kudus, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Secara manusia, Tuhan Yesus berkata, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Namun dalam kekuatan doa, kekuatan daripada Roh Kudus, dia bisa berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendaknya. Oleh karena itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih Tuhan, marilah kita senantiasa berdoa, berjaga, supaya diberikan kekuatan daripada Tuhan kepada kita untuk menghadapi segala perkara, segala masalah, segala pergumulan, untuk kita dapat sanggup menanggungnya. Pencobaan-pencobaan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Berdoalah, pasti Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Karena pencobaan-pencobaan yang kita hadapi saat ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, karena semua orang mengalaminya. Dan Tuhan tidak akan memberi pencobaan itu melebihi daripada kekuatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam melaksanakan tugas berjaga-jaga, para penjaga akan dilengkapi dengan senjata, apapun itu jenisnya, sebagai alat untuk berjaga-jaga. Kita pun dalam berjaga-jaga perlu melengkapi diri kita dengan selengkap senjata yang daripada Allah. Karena kuasa dan Roh Kudus yang akan mengendalikan keberadaan kehidupan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Perkenalah kami menyampaikan seruan dan ajakan Ibu Gembala kita, selalu bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dengan membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari. Mari kita respon ajakan anjuran Ibu Gembala dengan antusias, sukacita, rela hati untuk melakukannya. Walau di tengah masa pandemi COVID-19, di mana kita belum diizinkan beribadah bersama-sama di dalam gereja, tetapi kita harus senantiasa tetap melakukan ibadah itu, tetap melakukan persekutuan dengan Tuhan, maupun di rumah bersama-sama keluarga maupun sendiri. Acara demikian juga acara doa
yang senantiasa kita lakukan bersama di gereja, itu semuanya baru kita dapat lakukan di rumah. Sehingga kita tidak kehilangan hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Para hamba-hamba Tuhan pun dengan setia menyajikan renungan firman Tuhan setiap pagi dan malam dalam renungan 7-9. Ibadah minggu juga tetap diadakan secara online. Waktu doa bersama juga disediakan pagi jam 5 sampai jam 6, siang jam 11.30 sampai 12.30, malam jam 9 sampai jam 10. Atau Bapak Ibu juga dapat melaksanakan doa-doa sesuai dengan jam dan waktu Bapak Ibu yang dapat berikan. Asal jangan tidak berdoa dalam setiap hari. Mari kita dukung program gereja yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kita. Mari proaktif setidak-tidaknya 1 jam dalam 1 hari. Tetapi lebih baik kita berdoa 1/10 dari waktu yang diberikan Tuhan, yaitu 24 jam semalam. Dan berdoa untuk diri pribadi, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk sesama. Jangan enggan untuk berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Karena itu kita mohon penyertaan daripada Roh Kudus. Agar doa kita efektif dan ada beberapa prinsip yang perlu kita lakukan. Berdoa dengan iman, penuh keyakinan. Karena ia sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan. Dan apa saja yang kita minta doakan, dengan penuh kepercayaan akan menerimanya. Berdoa dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita mengerti, mengetahui akan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita tidak akan berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan hati kita sendiri. Demikian juga berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus. Seorang pendoa harus peka terhadap tuntunan Roh Kudus, sehingga ia akan berdoa sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Dan juga berdoa dengan rendah hati. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati sebagai seorang yang memerlukan, yang membutuhkan pertolongan. Karena bukan kelayakan kita yang membuat doa permohonan kita itu dijawab oleh Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Contoh doa orang Farisi dan seorang pemungut cukai di Lukas 18 ayat 11-14. Dan yang terakhir, berdoa dengan tekun. Karena berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak henti-hentinya, berdoa sehati, berdoa dengan sukacita. Karena tidak selamanya kita akan selalu menerima jawaban doa itu. Ada kalanya Tuhan menguji kesabaran, kesetiaan, ketekunan dalam kita berdoa. Karena jawaban Tuhan kita tahu. Jawaban Tuhan itu adalah ya, tidak atau tunggu. Tetapi maksud Tuhan semuanya itu baik adanya bagi kita. Mari Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya sampai kedatangan Tuhan Yesus, dengan dalam setiap kehidupan kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang dalam tetap berdoa. Puji nama Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini dapat membawa keberkatan bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur ke hadapan Engkau Tuhan, kalau firman-Mu sudah datang pada kami, untuk kami senantiasa berjaga-jaga dalam setiap keberadaan kehidupan kami, dengan berdoa senantiasa, merendahkan diri di hadapan Engkau, mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau, senantiasa mengandalkan kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh-Mu yang kudus, senantiasa yang akan mengerjakan di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang daripada Engkau, perlindungan penyertaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah ya Tuhan yang menjadi seru doa kami, yang menjadi permohonan kami, menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.